Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masriani. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah sosial dengan Bapak Dr. Imam Zubi MA sebagai dosen pengampu. Semoga sehat selalu untuk Bapak Imam. Dan juga sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah pengetahuan, dan semoga apa yang akan saya sampaikan ini juga dapat menambah informasi dan wawasan bagi teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum menuju pembahasan pokok, dalam memaknai suatu peristiwa, kita tahu bahwa manusia ini merupakan penentu dalam hal tersebut, di mana kita sebagai manusia diberi kemampuan untuk memaknai peristiwa masa lampau yang dimaksud. Sejarah yang seringkali diartikan sebagai rekonstruksi masa lampau ini memiliki perkembangan dengan banyak perdebatan-perdebatan tentang sebenarnya gimana sih cara yang tepat untuk merekonstruksi masa lalu. Nah, jadi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam ilmu sejarah itu dimulainya ya dengan pemikiran-pemikiran kritis tersebut. Dan menariknya, pemikiran kritis seperti itu tuh munculnya pada masa Yunani kuno, dan sempat pada puncaknya itu di dekade setelah Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1945. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran kritis tersebut tidak hanya berhenti sampai situ aja nih, karena langkah selanjutnya itu beberapa ilmuwan berupaya untuk menyempurnakan instrumen metodologis dan analitisnya. Dari situlah salah satu yang berkembang sekarang ini adalah banyak muncul suatu gagasan pemikiran dalam penulisan sejarah yang menggunakan pendekatan multidimensional. Lalu, apa itu pendekatan multidimensional? Jadi, pendekatan multidimensional ini adalah suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa masa lampau. Nah, sebenarnya siapa sih pemrakarsa dari pendekatan multidimensional ini? Beliau adalah Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Ini bisa kita gali dari tulisannya yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Model penulisan sejarah yang paling menonjol oleh sebagian besar sejarawan ini umumnya bersifat deskriptif naratif. Jadi uraian sejarah ini biasanya dideskripsikan saja dan sangat terbatas dalam aspek teori dan metodologinya. Baru pada sekarang ini teori dan metodologi dimunculkan jika tujuan merekonstruksi sejarah bukan hanya untuk menceritakan peristiwa atau kejadian, melainkan juga untuk mengkaji sebab-sebab, kondisi lingkungan, konteks sosial, serta kulturalnya. Jadi dengan kata lain, penggunaan teori dan paradigma dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah yang lebih mendalam ini dilakukan dengan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, dan kontekstual tentang unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. Jadi kembali lagi, dalam melakukan pengkajian dan analisis dibutuhkan instrumen analitis yang dapat dioperasionalkan fungsinya. Jadi biasanya si instrumen analitis ini bisa relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Nah, untuk itu, langkah yang paling penting dalam membuat analisis sejarah adalah dengan menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan digunakan dalam membuat analisis tersebut, atau yang sebelumnya tadi kita sebut dengan pendekatan multidimensional. Jadi lewat politik, antropologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan multidimensional dalam sejarah itu merupakan aspek pokok keilmuan sejarah. Tapi hal tersebut tentu nggak menghalangi digunakannya konsep-konsep, metode-metode, dan ilmu-ilmu bantu yang lain yang dapat digunakan buat memperkaya dan memperdalam penguraian deskripsi atau narasi sejarah itu sendiri. Metode dalam memahami suatu peristiwa sejarah dapat dilakukan melalui berbagai model metodologis atau perspektif teoritis, ekonomis, sosiologis, politikologis, dan kultural antropologis. Oleh karena itu, menurut Sartono ada keterkaitan antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perubahan dan pembaharuan metodologi. Perubahan metodologi itu diantaranya adalah upaya untuk melakukan reapproachment
atau persesuaian atau dekat mendekati. Jadi akibatnya di setiap pelaksanaan penyusunan desain riset ini dibutuhin kerangka konseptual referensi yang utuh, di mana di dalamnya terdapat instrumen analitis yang tadi yang dapat atau mampu memberikan kemampuan peneliti untuk menganalisis data. Reapproachment atau persesuaian antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial ini difokuskan pada implementasi konsep dan teorinya. Sejarah itu bersifat empiris atau nyata, maka tentunya harus didasarkan atau berpangkal pada fakta-fakta yang telah disaring dari berbagai macam sumber sejarah atau yang biasa kita sebut aspek kritis dalam sejarah. Nah, sedangkan aspek dan teori hanya digunakan sebagai alat untuk mempermudah analisis sejarah. Jadi sederhananya dapat disimpulkan kalau fakta-fakta sejarah itu tidak boleh digunakan buat ngedukung suatu pembenaran teori. Juga sebaliknya, teori yang nggak bisa ngejelasin fakta-fakta itu perlu ditinggalkan aja. Karena balik lagi, kalau hal tersebut terjadi, nggak ada yang namanya persesuaian atau yang tadi kita sebut dengan reapproachment. Ilmu-ilmu sosial pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan dapat dikatakan bahwa telah banyak memberikan pandangan-pandangan baru bagi ilmu-ilmu lain, khususnya bagi ilmu sejarah. Sehingga bagi ilmu sejarah tentu membuka kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan adaptasi terhadap kedudukannya, khususnya pada metodologisnya, yaitu dengan cara mengerahkan dirinya pada ilmu-ilmu sosial. Lalu apa saja sih yang melatar belakangi penyesuaian ilmu sejarah terhadap ilmu-ilmu sosial itu dan sebaliknya? Jadi terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu yang pertama, perluasan masalah serta tema-tema baru yang menuntut agar sejarah lebih bersifat analitis dan tidak naratif semata-mata. Ini dari awal sudah dijelasin ya, bahwa awalnya itu penulisan sejarah itu bersifat deskriptif naratif. Jadi dengan adanya perluasan pendekatan dalam rekonstruksi sejarah ini, kita bisa memiliki akses yang lebih dalam jangkauan gejala-gejala sejarah itu. Lalu yang kedua, yaitu dengan adanya kemungkinan meminjam alat-alat analitis atau kerangka konseptual dan ilmu-ilmu sosial. Ada potensi lebih besar lagi bagi sejarah untuk mengungkapkan berbagai dimensi gejala-gejala sejarah. Nah, yang ketiga, sebagai umpan balik dari perkembangan tersebut, maka terciptalah jenis-jenis sejarah baru yang lebih banyak memakai pendekatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu suatu jenis sejarah yang berbeda secara mendasar dari sejarah naratif. Jadi, kembali lagi, itu sejarah tidak hanya naratif, tetapi juga kita bisa menulis sejarah dari berbagai aspek seperti politik, kembali lagi, lalu ekonomi, lalu antropologi, sehingga jangkauan masalahnya dan jangkauan objeknya itu bisa lebih luas. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa pendekatan multidimensional dalam sejarah ini merupakan sebuah perubahan dan pembaharuan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu sejarah, khususnya di Indonesia. Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya pun, dengan pendekatan multidimensional ini, maka sejarah bukan hanya tentang menceritakan masa lalu dengan tulisan yang naratif deskriptif, namun juga dapat menambahkan gejala-gejala sejarah yang dapat memperkaya pendalaman kejadian sejarah itu sendiri, baik mengenai masalah, sebab akibat, maupun kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.